Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala furqan, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan safar ke satu daerah, dan ini kebetulan kami sedang beristirahat di sebuah rest area di tol Bakahuni Terbanggi Besar, arah ke Tulang Bawang ya. Hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan safar ke arah sana. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan kalau kita ingin melakukan safar dengan aman, nyaman, dan enak. Kira-kira makanan apa, minuman apa yang bisa membuat tubuh kita tetap bugar, tetap fit, tetap bersemangat. Nah, apa sih penyakitnya orang kalau lagi safar, terutama mereka yang membawa kendaraan, para pengemudi ya, seperti saya tadi. Nah, biasanya itu pertama adalah ngantuk ya. Karena perjalanan jauh, jalan lurus ya, lapang, kecepatan tinggi. Nah, justru di sana ini salah satu kelemahannya, kita ngantuk. Nah, itu pertama. Yang kedua, lelah. Nah, kita mudah lelah. Ketiga, panas ya. Nah, karena dalam perjalanan jauh meskipun dalam mobil itu AC, tapi di luar cuaca panas. Nah, ini akan menyebabkan kita mudah lelah. Nah, kemudian kan kita mudah lelah, kehilangan cairan tubuh. Cairan tubuh kita cepat habis karena tadi ngantuk, lelah, kemudian panas ya, cuaca dan sebagainya. Apa sih kira-kira yang bisa kita lakukan untuk mencegah semua itu supaya badan kita tetap fit? Nah, ini tip dari saya kalau misalnya saya biasa melakukan safar jauh ya. Pertama, pagi hari itu saya akan minum haba sauda, kalau bentuknya kapsul yang minyak itu 5 kapsul. Nah, kenapa? Karena haba sauda ini seperti pendorong ya, booster ya, booster. Jadi dia akan karena kandungan yang banyak mulai dari vitamin, nutrisi dan sebagainya ada, maka saya akan minum 5 ya, 5 kapsul sekaligus. Kemudian saya akan membuat minuman ya yang terdiri dari jeruk nipis, madu, dan juga air putih biasa. Jadi 1 gelas botol air mineral itu ya, saya akan isi dengan madu 3 atau 4 sendok, kemudian 1 jeruk nipis, 1 buah jeruk nipis saya peras, saya campurkan di situ. Itu untuk minum saya selama perjalanan. Dan itu minuman itu bisa dibuat untuk waktu 12 jam. Nah, bagaimana sih supaya kita minumnya ini ya? Jangan kita minum sekaligus langsung habis glek-glek semua gitu ya. Yang bagus ketika kita dalam perjalanan itu minumnya sedikit tapi sering. Minum seteguk, haus dah. Nah, nanti beberapa jam kemudian, misalnya 1-2 jam kemudian kita minum lagi 2-3 teguk. Nah, kenapa begitu? Karena supaya dia tidak mengendap. Kalau kita mengendap, karena terlalu banyak kita minum, misalnya sekaligus minum setengah botol yang kita minum, nah, itu kita akan mengendap dan akhirnya kita akan buru-buru mau buang air kecil. Itu akan mengganggu perjalanan. Tapi kalau kita minumnya sedikit ya, tapi sering 2-3 teguk, nanti selama perjalanan dia akan habis oleh keringat kita, akan terbuang oleh keringat kita. Jadi kita tidak mudah untuk buang air kecil. Itu. Yang kedua, bagaimana sih kita mengatasi rasa lapar? Nah, gitu ya. Dalam perjalanan di tol seperti ini, rest area jauh dan sebagainya, bagaimana? Kita bawa camilan yang kecil, ya. Bawalah roti gandum atau kurma. Begitu juga caranya, makannya sedikit tapi sering, ya. Cukup 1 butir ya kurma, nanti beberapa 1-2 jam kemudian 1 butir lagi. Atau kalau dia roti gandum, beberapa iris kita makan ya, sudah cukup, jalan nanti beberapa lagi gitu. Supaya apa? Supaya kita tidak mengendap dan tidak menyebabkan kita ingin buang air besar. Itu yang utama yang biasa saya lakukan. Selain kalau misalnya gimana kalau nggak ada haba sauda, nggak ada madu, nggak ada ini. Nah, kita bisa beli buah. Buah yang bagus adalah semangka. Itu cairan tubuhnya cukup baik ya. Semangka. Kita makan beberapa potong, 1-2 potong gitu ya, kita siapkan aja dalam ini. Itu semangka sangat baik. Dia cairannya banyak ya, airnya banyak, bisa menghilangkan haus. Tapi kandungan ini juga banyak, ada vitamin B yang membuatkan otot kita menjadi kita tidak mudah lelah.
Selain semangka, kalau tidak ada lagi kita bisa nunun pir, buah pir juga kandungan airnya banyak. Nah, pir itu juga akan menyebabkan perut kita, misalnya yang mudah masuk angin, sendawa, nah itu akan membuang angin, membantu untuk perut kita lebih nyaman. Buah pir. Nah, kemudian selain buah tadi semangka, kemudian buah pir, boleh juga timun. Nah, timun kalau mau dibawa lebih dulu direndam di dalam air panas, ya, air yang baru didih kita rendam dulu timunnya selama berapa menit, karena nanti dalam perjalanan ketika timun itu akan sedikit mengalami kerusakan gitu. Tapi kalau sudah kita rendam dalam air panas, itu sedikit akan memudahkan, cairannya lebih banyak. Nah itu ya, jadi itu buah-buahan dan makanan yang bisa kita olah, yang kita bisa bawa untuk selama kita dalam perjalanan, sehingga kita terganggu mau buang air kecil, tidak terganggu mau buang air besar, dan tubuh kita tetap fit, ya. Jadi kemudian selain tadi makanan buah-buahan dan itu, bagaimana, ada buah lain nggak yang bisa sekaligus untuk mengenyangkan? Ada, bisa kita konsumsi misalnya pisang. Pisang itu juga mengenyangkan dan punya kandungan air, walaupun kandungan airnya sedikit, ya. Jadi kalau kita makan pisang, tetap dengan konsumsi airnya kita minum sedikit tapi sering. Jadi kalau dalam perjalanan jauh seperti ini, jangan kita ngotot minum yang langsung banyak, setengah gelas, 1 gelas, glek. Nah, itu akan menyebabkan kita menjadi mudah untuk buang air kecil, sehingga menyulitkan kita di perjalanan juga. Nah, ini tip dari saya untuk bagaimana kita berjalan supaya tetap lancar, bisa mengendalikan, tetap fit, tetap bugar, tidak ngantuk, badan tetap segar. Nah, itu tip dari saya. Baik, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan kepada tip-tip yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.